Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلوات الله عليه وسلامه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة منها. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat, ahabbakumullah jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita dua peninggalan, dua warisan, dua pusaka yang kalau seandainya kita berpegang teguh dengan keduanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita, maka selama-lamanya kita tidak akan tersesat. Sebagaimana yang dijelaskan, yang disampaikan oleh baginda yang mulia dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn." Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitabullahi wa sunnati. Kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisa war-rum, qala wa manin nasu illa haula. Wa fi riwayah al-yahuda wan nasara, qala faman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'khudha ummati, sampai umatku mengikuti, bi akhdhil quruni qablaha, dengan mengikuti umat-umat sebelum mereka. Lantas para sahabat bertanya, kafarisa war-rum, apakah seperti bangsa Persia, Faris, dan bangsa Romawi? Maka Nabi menjawab, wa manin nasu illa haula, tidak ada lagi manusia kecuali mereka.
Dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, al-Yahuda wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Qala faman? Nabi menjawab, lantas siapa lagi selain mereka? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita ada konsep yang namanya al-wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas. Kita wajib loyalitas kepada umat Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat Islam dan kepada orang-orang Islam. Karena makna Islam itu sendiri adalah loyalitas dan berlepas diri, dan anti loyalitas kepada sesuatu yang menyelisih Islam, mulai dari kesyirikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Sehingga para ulama mendefinisikan Islam itu dengan istilah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mentaati Allah dengan cara menyempurnakan ketaatan kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri. Ini istilah bara, anti loyalitas ya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ini konsep Islam. Namun belakangan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh-jauh hari Nabi telah memprediksi. Ada sebagian dari umat Nabi, ada sebagian orang-orang yang meyakini, mengatakan, menganggap dia mengikuti Nabi, namun ternyata dia mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang menyelisih Islam. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kata Allah, tidaklah mereka membuat sebuah ibadah, tidaklah mereka membuat sebuah kebiasaan, melainkan untuk menyeru orang-orang untuk mengikuti mereka. Mereka tidak akan ridho selamanya, kata Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innal huda hudallah wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita sampai mengikuti millah, ajaran, kebiasaan, keyakinan mereka. Qul innal huda hudallah, katakan wahai Muhammad, petunjuk yang sebenarnya itu, hidayah yang sebenarnya itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kebiasaan mereka, keinginan mereka, hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal haqq, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada engkau ilmu yang nyata yang melarang hal itu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, kelak tidak akan ada pemimpin lagi dari Allah yang akan memimpin engkau ke jalan yang lurus, dan kelak di hari kiamat tidak akan lagi ada yang menolong engkau. Pemimpin di situ waliyin nakirah, artinya bersifat umum. Tidak akan ada lagi yang memberikan petunjuk kepada kita. Kita akan dibiarkan tersesat kalau seandainya kita mengikuti kebiasaan hawa nafsu orang-orang Nasrani yang menyelisih Islam tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, menjelaskan ketika menjelaskan firman Allah, wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, kalau seandainya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu. Maka Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, fihi tahdidun wa wa'idun syadidun lil ummah bittiba'i tara'iqil yahudi wan nasara. Di dalam ayat ini terdapat kecaman dan ancaman yang syadid, yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, ya, anittiba'i tara'iqil yahudi wan nasara, dari mengikuti jalan-jalan kebiasaan agama, akidah, tradisi
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ini ancaman, larangan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini masuk ke dalam bentuk bertasyabuh, mengikuti kebiasaan mereka. Mungkin ada yang bertanya, kalau kebiasaan yang bersifat duniawi seperti apa? Bagaimana hukumnya? Kalau ada sekarang orang-orang Nasrani, katakanlah mereka menemukan suatu hal yang bersifat duniawiyah, mobil lah, pesawat lah, maka kita katakan ini bukan termasuk tasyabuh, mengikuti, menyerupai mereka yang dilarang. Karena yang dilarang itu adalah kekhususan mereka, ya, di dalam prinsip-prinsip yang bercampur dengan keyakinan di dalamnya. Namun kalau seandainya itu permasalahan dunia, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka pada prinsipnya, pada dasarnya itu diperbolehkan selama tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya. Maka hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang diada-adakan, yang menjadi tradisi, yang menjadikan Eid, perayaan orang-orang non-Muslim, ini masuk dengan larangan daripada ayat Al-Baqarah ayat 120 yang kita sebutkan tadi. Maka hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, bertasyabuh, menyerupai kebiasaan, kekhususan suatu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam yang tadi Imam Abu Daud, yang kedua ini Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak, ya, bukanlah termasuk bagian dari kami, yakni bagian dari umatnya Rasulullah yang dijanjikan surga, yang dijanjikan syafaat kelak di hari kiamat. Bukan termasuk umatku, kata Nabi. Ini ancaman yang keras supaya kita menjauhinya, supaya kita tidak melakukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man tashabbaha bi ghairina. Barang siapa yang bertasyabuh, menyerupai, mencontoh tradisi kaum, ibadah suatu kaum selain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kota Madinah, sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah biasa merayakan 2 hari raya, namanya Nairuz dengan Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan ini adalah hari raya penyambutan tahun baru orang-orang Majusi. Ini dicontoh, ini diikuti oleh orang-orang penduduk Madinah ketika itu. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa li ahli al-Madinati yawman yal'abuna fihima. Tatkala Rasulullah sampai di kota Madinah, tatkala itu penduduk Madinah memiliki 2 hari khusus yang mereka rayakan, yang mereka bersenang-senang bermain-main dalam 2 hari khusus tersebut. Faqala Rasulullah SAW, lantas Nabi bersabda, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima, fa inna Allah qad abdala lakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Aku sampai kepada kalian wahai penduduk Madinah, kata Rasulullah, dan kalian memiliki 2 hari yang kalian khususkan, kalian rayakan, hari Nairuz dan Mihrajan, ya. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah, fa inna Allah qad abdala lakum, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari tersebut yang bukan dari Islam tersebut, yang lebih baik daripada 2 hari itu, telah menggantikan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari tersebut, yaitu hari Idul Fitri dan hari Nahar Idul Adha. Itulah hari raya umat Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian secara khusus di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunanul Kubra, kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'u Siratil Mustaqim, dan dalam kitab muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Ahkamu Ahli Dhimmah, yang mana Rasulullah yang mana sahabat Abdullah bin Amr pernah mengatakan, man marra bi biladil a'ajim
wa sana'a nayruzahum wa mihrajanahum wa huwa kadzalika hatta yamuta husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang melewati negeri-negeri ajim, ajim jamak dari kata ajim yang mananya maksudnya adalah negeri-negeri kufar non muslim, wa sana'a nayruzahum, kemudian mereka ikut merayakan hari raya peringatan hari besar, peringatan tahun baru orang-orang Majusi, Neiruz, ya kan? Orang ini tetap merayakannya dan dia tidak bertobat gitu kan. Hatta yamuta wa huwa kadzalika hatta yamuta, dia tetap melakukannya sampai dia meninggal. Husyira ma'ahum yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan orang Majusi itu. Sekarang orang merayakan tahun baru, kalau seandainya kita tidak bertobat dikhawatirkan kita masuk ancaman Nabi. Maukah kita dibangkitkan dengan orang-orang Kristen, orang Nasrani kelak? Ya kan? Rasulullah tidak akan mengakui kita sebagai umatnya, karena mereka adalah umat-umat yang tidak meyakini Rasulullah sebagai Rasul. Mereka mengingkari kerasulan Rasulullah dan mereka mengatakan Allah punya anak. Na'udzubillahi min dzalik wa iyadzubillah. Ta'ala Allah uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, karena Allah telah tegas mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Makanya ulama telah sepakat memperingati tahun baru selain memperingati tahun baru meskipun termasuk tahun baru Islam, karena ini tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya membuat hari raya. Hari raya itu adalah maksudnya hari yang selalu diperingati. Selain Idul Adha dan Idul Fitri, ini termasuk perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Terutama kali itu adalah hari yang menyangkut hari-hari keagamaan orang-orang non-muslim, keagamaan orang-orang kufar. Karena secara sejarah dalam tinjauan historis, ya, perayaan Ra'sus Sanah, tahun baru miladiah ini pertama kali dilakukan oleh Raja Julius Caesar, ya. Dia adalah raja Romawi yang beragamakan Nasrani, yang mengikuti fatwa daripada Paulus yang membuat agama Nasrani, yang pertama kali menciptakan keyakinan Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Roh Kudus, juga ada Tuhan Anak juga. Nauzubillah min dzalik. Kalau seandainya kita ikut-ikutan, nauzubillah, dikhawatirkan kita ikut senang, ya, ketika mereka meyakini kesyirikan, padahal dalam prinsip Islam seperti yang kita sampaikan tadi, kita harus berlepas diri dari sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah, sesuatu yang disembah, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah realisasi dari tauhid kita. Itulah makna la ilaha illallah. Kita meyakini tidak ada sesembahan, tidak ada yang pantas dipertuhankan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas mungkin ada yang bertanya, kan kita tidak meyakini itu, Ustaz. Kita hanya ya senang-senang, happy-happy saja. Maka kita katakan orang-orang Madinah, penduduk Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka juga seperti itu. Mereka tidak meyakini keyakinan orang Majusi. Mereka hanya happy-happy saja mengikuti tradisi Majusi yang memperingati hari Neiruz dan Mihrajan, hari tahun barunya orang-orang Persia, orang-orang Majusi. Maka dilarang oleh Nabi, ya, karena Islam telah ada perayaan yang mesti kita agungkan, yang mesti kita rayakan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyerupai orang-orang non-muslim di dalam tradisi dan kebiasaannya. Kenapa? Karena takut kita masuk dalam ancaman Nabi. Kalau kita meninggal, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tentu kita tidak mau. Kita mau dikumpulkan dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dikumpulkan dengan para sahabat yang telah dijamin surga bagi mereka. Kita ingin dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua menjauhi kekhususan, ya kan, menjauhi tradisi agama mereka. Inilah prinsip toleransi yang sebenarnya yang dikatakan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin.
Bagi kalian agama kalian silakan, ya kan? Selama kalian tidak memerangi kita kaum muslimin, kita tidak memerangi kalian. Namun bagi kami agama kami memiliki tauhid yang dengan itu kami akan memasuki surganya Allah, karena tauhid adalah syarat mutlak untuk seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebalikannya, barang siapa yang meninggal namun tidak murni tauhidnya, masih membawa dosa kesyirikan, Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang meninggal yang membawa dosa kesyirikan. Akan tetapi Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang membawa dosa besar, selama dia tidak menghalalkan dosa itu, selama dia tidak meyakini kehalalannya, dia tetap meyakini itu haram, namun tetap dia lakukan selain syirik yang dia lakukan, ini masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Artinya dia masih memiliki tauhid dalam hatinya, dalam keyakinannya. Ini dalam prinsip Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah bersepakat, dan hukum asal dari kesepakatan para ulama itu adalah hujjah. Jadi di antara hukum sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi yang sahih, sunnah, kemudian ijma', dan yang keempat qiyas, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan muamalah. Jadi ulama telah ijma', hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Kata beliau, wa amma tahni'atu bi syara'i'il kuffari al-mukhtassah bihim faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan tahniah selamat, ya, terkait dengan syiar-syiar yang khusus bagi orang-orang kufar, orang-orang non muslim, orang kafir, maka hukumnya haram secara ittifaq, secara ijma', kesepakatan para ulama kaum muslimin. Jadi kalau seandainya sudah ijma', ini sudah qat'i, sudah kuat hukumnya, maka tidak diperbolehkan kaum muslimin untuk mengikuti segala rangkaian acara yang menjurus kepada bentuk perayaan orang-orang non-muslim, seperti meniup trompet, seperti menghidupkan kembang api, seperti meletuskan mercon. Nah, ini meletuskan mercon ini banyak sekali, ya, sisi-sisi ketidakbolehannya. Yang pertama, dia mengikuti termasuk bentuk penyerupaan terhadap orang-orang kufar dalam memeriahkan hari-hari besar mereka. Dia juga mengganggu kaum muslimin yang lain. Sedangkan Nabi mengatakan dalam hadis sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah apabila muslim yang lain itu selamat, ya, dari kejelekan lisan dan tangannya. Ketika dihidupkan mercon, terkadang ada orang tua yang lagi sakit atau anak-anak kecil, ya kan, mereka akan menjadi rewel, terganggu, maka ini tidak sangat dibolehkan di dalam Islam, sangat tidak diperkenankan di dalam Islam. Maka saya punya pengalaman ketika saya di Sumatera Barat dahulu. Saya pernah tinggal di masjid sebagai marbot di masjid. Jam 2, jam 1 itu, ya, orang-orang menghidupkan mercon, anak-anak muda waktu itu. Di samping itu meninggal orang. Rupanya ada kakek yang tengah kronis penyakit jantungnya, meninggal dia malah. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita melakukan hal-hal yang positif. Tidak ada gunanya
Karena di antara bentuk bagusnya Islam seseorang itu, kata Nabi kita, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebagusan, keelokan Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dampak negatif, salah satu dampak negatif, salah satu sisi buruk dari mengikuti acara yang memang tidak dibenarkan di dalam agama kita sebagai seorang muslim. Marilah kita mengamalkan Islam ini secara kafah dan merangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah gitu. Seluruh Islam insyaallah ya bisa kita lakukan kalau seandainya memang kita mau mempelajarinya, ya kan, kita mau mengamalkannya, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa ikhwanana al-mustad'afina fi Misr wa fi sa'iri biladil Islam ya Allah ya qawiyyal matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.